itu biasanya pengen weddingnya di lantai 2 nih gitu, yang apa namanya, view-nya view pool gitu ya. Jadi lebih romantis gitu rasanya. Nah itu juga kita sediain itu gitu. Jadi selain kamar, meeting room juga kita ada gitu. Setelah itu kita juga ada restoran juga, yang pasti kita di sini ada kafe ya, ada juga like restoran. Jadi kita produknya tidak hanya kamar saja. Jadi orang kalau penasaran hotel tuh ada apa aja ya, kita ada meeting room juga. Jadi selain itu kita bisa menjual yang namanya meeting room dengan fasilitas yang sudah lengkap. Jadi tinggal datang tuh cuma tinggal duduk aja gitu, sama tinggal mikirin rundown acaranya nanti apa aja gitu. Yang mikirin kursinya mau ditata seperti apa itu dari hotel gitu. Jadi itu sudah istilahnya kita udah nggak usah mikirin sampai ke sana. Jadi biar hotel aja yang mikirin kayak gitu. Jadi selain itu ya meeting room sama restoran itu sih untuk produk-produk dari Aston Jember sendiri. Selanjutnya, nah ini sudah saya jelaskan ya tadi. Jadi tergantung dari pertemuannya. Jadi ada banyak jenisnya ya. Kalau adik-adik pengen tahu, di Aston itu nggak cuma di Aston ya, di semua hotel di seluruh Indonesia, baik di luar negeri pun juga, itu kalau untuk pertemuan atau MICE meeting itu kan ada banyak ya. Ada yang mau bentuknya itu banquet ballroom, untuk U-shape gitu, atau untuk theater gitu. Biasanya kalau untuk workshop ya itu biasanya ada classroom bisa, untuk theater juga bisa. Nah kalau wedding biasanya setup-nya itu adalah cocktail party, atau biasanya nggak ada kursi ya, jadi dateng gitu, jabat tangan sama pengantinnya, udah gitu aja. Jadi nggak ada tempat duduknya, seperti itu juga bisa. Dan kita bisa memprovide sampai dengan 600 sampai 2000 tamu pun juga bisa gitu. Jadi kita memfungsikan semua area di hotel kita seperti itu. Jadi itu kalau untuk di Aston Jember. Kalau di hotel-hotel lainnya pasti juga akan menyuguhkan hal yang sama dengan kapasitas yang pasti mungkin berbeda ya. Gitu, tergantung dari luasnya meeting room itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, Aston Jember Hotel itu merupakan seperti yang saya bilang tadi ya, yang saya informasikan bahwa kita under manajemen Archipelago International, tetapi untuk PT-nya kita itu under PT Tejo Citra Lestari gitu. Jadi tetap harus ada PT-nya. Siapa sih yang punya gitu ya, owner kita itu dari PT apa gitu. Jadi namanya PT Tejo Citra Lestari gitu. Nah, sedangkan manajemen kami yang mengatur SOP, standar prosedur gitu ya. Jadi kalau adik-adik apa sih SOP itu? Mungkin adik-adik kalau sekolah mungkin bingung ya, SOP itu apa sih gitu. Kalau sekolah biasanya ada tata tertib ya gitu. Nah, sama halnya dengan pada saat kita bekerja, SOP itu sama kayak tata tertib atau hal-hal yang harus dilakukan dalam setiap departemen atau di hotel itu sendiri atau di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi yang memprovide semuanya itu dari Archipelago International gitu. Nah, di sini diinformasikan bahwa Archipelago International itu merupakan salah satu hotel group yang terbesar gitu ya di Asia untuk saat ini, dan juga yang paling dinamis dan juga perkembangannya paling cepat ya di domestik di Indonesia sendiri, dan juga kita saat ini juga merambah di luar negeri juga, kita sudah ada gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau Archipelago International sendiri itu punya banyak brand. Jadi salah satu brand kita itu adalah Aston ya, termasuk Aston Jember ini gitu. Ada Aston, ada Hotel Huxley ya, ada Alana by Aston, ada Camuella, ada Harper, ada Aston Collection. Setelah itu ada Quest Hotel, ada Neo Hotel, Steve Hotel, dan Nomad Hotel. Jadi kita ada banyak brandnya.
Cuman mereka punya owner masing-masing ya, owner masing-masing, tapi manajemennya tetap under Archipelago International. Jadi semua reporting pada saat kita bekerja itu di setiap perusahaan pasti ada report yang namanya report atau laporan gitu ya. Nah, laporan kita itu setiap bulannya harus kita kirim ke manajemen pusat. Nah, yaitu Archipelago International itu sendiri. Nah, kalau adik-adik bingung mungkin tentang apa sih kok brandnya banyak kayak gitu ya. Nah, kalau saya balik ke contoh tadi PT Indomarko itu ya. Jadi Indomarko punya banyak cabang yang Indomart di mana-mana, tapi brandnya mereka namanya cuma satu, brandnya cuma Indomart aja. Tapi kalau kita di sini brandnya di Archipelago International gitu ya, ini brandnya banyak, ada 9 gitu, ada 10 ya kita sekarang. Jadi ada Aston Huxley, Alana, Camuela, Harper. Nah, itu banyak sekali brandnya dengan ciri khas yang berbeda-beda pastinya. Gitu. Jadi ada tingkatannya juga, hotelnya itu mulai dari yang budget oriented sampai luxury hotel gitu. Oke, selanjutnya ya Archipelago International by the numbers. Jadi kita nomor 1 hotel operator di Indonesia dengan aset 4 billion, 4 billion assets under management ya. Setelah itu kita juga sudah pernah memenangkan 10 multi awards winning brand dengan industri yang sudah berkiprah di 20 tahun ya, dengan inovasi dan leadership-nya. Setelah itu kita juga sudah diakui 80 top 80 hotel group secara global ya. Oke. Setelah itu 120 juta domestic customer dengan properti. Nah, properti itu maksudnya adalah unit kayak di Aston Jember nih. Mungkin adik-adik kalau misal pernah ke Banyuwangi ada yang namanya Aston Banyuwangi. Nah, itu namanya unit gitu. Jadi unit kita atau properti kita itu di Archipelago International itu sudah ada 250 lebih propertinya dengan karyawan 15.000 lebih ya sekarang, karena kita hotel sudah banyak yang sudah mulai buka ya, dan juga yang pasti adik-adik semua mungkin nanti kalau pengen kerja gitu pengen deh kerja di hotel gitu, jangan berkecil hati, kalian bisa gitu. Jadi nanti tinggal belajar aja tentang perhotelan ya, seperti itu. Setelah itu untuk room dan apartemen kita sudah pasti lebih dari 19.000 sekarang. Nah, kita juga ada yang namanya membership apps download dengan 200.000 membership lebih gitu. Dan juga sudah tersertifikasi ISO. Oke. Oke, nah ini untuk leadership. Di sini untuk chairman kita itu ada Bapak Charles Brookfield ya sebagai ketua. Presidennya kita, CEO kita ada Mr. John Flood, Gerard Byrne sebagai Managing Director Archipelago Overseas, Bapak Norbert Fass, VP Business Development, Bapak Jules Brookfield, Bapak Sam Huso, VP Sales and Marketing, Bapak Heru Purwono, VP Finance, ada Bapak Winston Haynes, Director of Operations. Nah, ini eksekutif komite di Archipelago International. Nah, untuk corporate office kita itu ada 4 ya di sini. Jadi karena di Indonesia itu kita sudah banyak sekali unitnya dari Sabang sampai Merauke ya. Office dari Archipelago International itu dibagi menjadi 4 gitu ya. Jadi ada East, ada West, Middle, dan di Singapura kita juga ada. Cuman kalau di Indonesia saat ini fokus kita cuma 3 ya. Jadi ada Middle, East, sama West. Kalau West itu di Jakarta office-nya. Setelah itu kalau East ada di Bali, untuk Middle ada di Jogja. Gitu. Nah, Business Development Team ada di Jakarta, Dubai, India, Dublin, Jeddah gitu. Untuk sales sendiri, office-nya ada 4, Jakarta, Bali, Jogja, dan Surabaya. Oke, nah portofolionya ini di sini, jadi kita berkembang di negara Indonesia, yang pasti di Indonesia itu sudah banyak ya, sudah seperti yang saya bilang tadi, sudah lebih dari 200 properti yang pasti. Setelah itu di Malaysia kita juga ada, dari Archipelago International itu ada Neo ya,
banyak sekali kita sudah mulai berkembang gitu ya. Ada di Philippines juga kita sudah ada, di Kuba juga ada, di Saudi Arabia dan United Arab Emirates ya. Oke. Nah ini milestone-nya, jadi kalau ada adik pengen tahu sejarah Aston itu seperti apa gitu ya. Nah ini mulai dari awal buka the first Aston itu yang ada di Jakarta itu tahun 97. Setelah itu buka office Bali itu ada di 2002. Setelah itu 2007 ada 5 properti dengan pembukaan brand awal yaitu Camuela. Setelah itu tahun 2009 ada 10 properti ya, pembukaan awal dari brand Fave Hotel dan juga the first hotel in Malaysia juga ada 25 properti, ada Quest Hotel di Philippines ya. Setelah itu ada Sales Office Surabaya gitu dan juga sudah tersertifikasi itu mulai tahun 2011 di ISO ya. Setelah itu 2012 ada 50 properti dengan brand awal Alana. Setelah itu nambah lagi 75 properti new. 2014 ada 90 properti dengan brand awal Harper dan juga opening Malaysia Sales Office. Di sini ada 100 properti ya, sudah 2015 jadi berkembangnya juga cukup pesat. Gitu. Untuk 2016 sendiri ada 125 properti ya sampai dengan 2018 dan sampai saat ini kita juga propertinya sudah lebih dari 200 dengan brand baru juga Nomad Hotel dan juga Heritage Collection, ada Huxley gitu ya. Oke, dan siapa tahu nanti banyak hotel yang buka, kesempatan buat adik-adik untuk kerja di hotel juga pasti nanti terbuka lebar ya, karena di perhotelan pun juga pasti butuh yang namanya administrasi ya. Administrasi itu memang nggak bisa lepas dari kegiatan yang ada di perusahaan, baik di hotel pun kita juga butuh. Jadi siapa tahu nanti adik-adik ada yang mau kerja di hotel silahkan ya, kalau mau keluar negeri juga bisa. Oke, itu. Setelah itu, nah ini brand dari collection kita mulai dari yang terendah, budget oriented Nomad Hotel. Di atasnya select service ada Fave Hotel, ada affordable ada Neo Hotel, ada Quest 5. Setelah itu untuk ekonomi ada Aston City, Aston Inn, Quest Hotel dan Neo Plus. Untuk upscale di sini ada Aston, Harper, Alana, Camuela, dan yang paling tinggi atau luxury di sini ada bintang 5 ya. Kita kalau di Aston kan kita masuk upscale nih, bintang 4 ya. Tapi kalau luxury di sini bintang 5 ada Grand Aston, ada Aston Heritage Collection, ada Royal Alana, ada Huxley dan ada Royal Camuela. Tentunya dari masing-masing brand hotel ini itu semuanya punya ciri khas masing-masing gitu. Yang jelas untuk standarnya semua international ya gitu. Itu oke. Nah, sekarang kita masuk ke visi dan misi ya. Visi dan misi dari Aston Jember atau dari Arkeologi International gitu ya. Visinya sendiri di sini adalah menjadi yang dikenal secara mendunia sebagai perusahaan hospitality terbaik ya di Asia untuk tamu, owners dan tamu, pemilik dan juga karyawan. Nah, itu visinya. Adik-adik di sekolah pasti ada visi dan misi ya pastinya. Nah, mungkin ada beberapa yang udah tahu arti apa sih bedanya visi sama misi gitu ya. Gitu. Jadi kalau selama ini di sekolah kalian ada visi dan misi tapi kalian nggak tahu artinya ya, kalian harus cari tahu gitu ya. Nah, kalau bedanya visi dan misi adalah visi itu adalah envision kita, tujuannya itu pengennya gimana gitu. Nah, kalau misi itu bagaimana cara kita meraih visi tersebut gitu. Jadi bagaimana cara step-stepnya untuk melakukan atau mencapai visi itu apa? Itu misi. Nah, kalau untuk misi sendiri, gimana Kak supaya kita bisa menjadi yang terkenal secara mendunia ya di Aston Jember ini? Misi kita adalah melampaui harapan tamu di semua hotelnya. Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tamu gitu ya.
membantu staff kita juga, staff yang ada di Art Club International dan juga Aston Jember itu untuk mengembangkan karir mereka, sementara kita juga mensupport owner dalam mendesain, membuat dan juga mengoperasikan secara sukses sebagai hotel terbaik di kelasnya gitu ya. Jadi untuk mencapai visi tersebut, misi kita ini gitu ya. Jadi harus benar-benar berusaha untuk yang pertama untuk tamu pasti, yang kedua untuk karyawan gitu, dan juga yang ketiga untuk owners. Nah itu kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tiga orang ini ya gitu. Jadi untuk owners, karyawan, dan juga untuk tamu gitu. Oke. Nah di Archipelago sendiri atau di Aston Jember itu kita ada yang namanya nilai-nilai yang harus kita jaga gitu. Ini bisa diterapkan juga mungkin adik-adik kalau di sekolah juga. Saya rasa ini juga bagus jika adik-adik juga menerapkan ini di sekolah gitu ya, supaya nanti kita jadi kalau untuk supaya adik-adik tahu skill itu tidak hanya ada dua kan, dibagi dua ya. Jadi ada hard skill, ada soft skill gitu. Untuk berkarir pun itu ada 3 hal yang perlu adik-adik semuanya tingkatkan. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah knowledge ya atau pengetahuan. Yang kedua adalah skill ya, keterampilan. Dan yang ketiga adalah attitude. Attitude itu istilahnya tingkah laku kita, manners kita gitu ya. Nah 3 hal ini harus selalu ditingkatkan, harus selalu diupayakan gitu, dan mereka berbanding lurus dengan karir kita gitu. Nah jadi kalau di Archipelago Value ini kita ada soft skill-nya yang harus kita miliki gitu. Nah apa aja sih kira-kira itu gitu ya. Oke. Nah yang pertama adalah integritas gitu. Jadi kita harus punya yang namanya integritas gitu. Di siapapun yang direkrut di Aston Jember atau di seluruh Archipelago International itu kita harus punya yang namanya jiwa-jiwa integritas. Apa sih integritas itu gitu ya. Nah, integritas itu lebih diidentikan di Aston Jember atau di Archipelago International itu adalah katakan dengan tegas, lakukan kewajiban Anda dengan atau tanpa ada orang yang melihatnya gitu. Istilahnya itu namanya integritas nih. Contoh nih, kalau dalam dunia kerja karena adik-adik masih belum melewatin, saya akan coba kasih contoh aja melalui pada saat adik-adik sekolah ya, istilahnya integritas. Ini contoh integritas yang baik itu seperti ini. Jadi pada saat itu ada guru yang nggak bisa ngajar karena mungkin beliau sakit gitu ya. Nah jadi kalian dikasih tugas untuk ngerjakan namanya masih LKS nggak sih di sana ya. Jadi ngerjain tugas halaman 1 sampai halaman 7 kerjakan semuanya gitu misal, karena guru nggak masuk berhalangan hadir pada saat itu. Nah kalau kalian punya integritas yang tinggi gitu ya, kalian akan melakukan kewajiban itu gitu dengan atau tanpa ada guru di sana gitu. Jadi karena nggak ada gurunya, akhirnya kalian ngobrol sana sini, gibah gitu ya. Jangan sampai ya adik-adik ya, gitu. Jadi gosip kayak gitu itu nggak boleh gitu. Jadi kalau integritas yang kalau kalian punya integritas itu kalian harus melakukan kewajiban kalian dengan atau tanpa ada orang yang melihatnya gitu. Jadi percaya nggak percaya bahwasanya apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian tanam itu akan kalian dapatkan hasilnya nanti gitu. Buat sekarang yang masih sekolahnya itu masih belum terlalu niat atau gimana gitu, kalau bisa sekarang udah mulai harus punya jiwa-jiwa untuk integritasnya harus tinggi semuanya gitu ya. Karena suatu saat nanti pada saat kalian sudah lulus sekolah gitu, kalian akan merasakan gitu ya. Karena sekarang udah SMK nih, udah mau lulus gitu kan, nanti maksudnya untuk tahap sekolah terakhir nih gitu kan. Jadi kalau misal suatu saat nanti lulus, kalian akan ngerasain sendiri gitu ya, namanya nyesel itu nggak akan ada di belakang, tapi nggak akan ada di depan, pasti di belakang gitu. Kenapa ya dulu aku sekolahnya nggak terlalu berjuang sekali gitu ya.
Karena nantinya pada saat kalian sudah dituntut untuk berusaha untuk mencari pekerjaan gitu, disitulah kalian akan tahu gitu rasanya harusnya aku lebih berjuang ya dulu gitu. Nah itu hal-hal yang kalian harus tahu gitu ya, bahwasanya integritas itu harus ditanamkan mulai di saat kita mulai kecil lah istilahnya gitu, mulai kita sekolah bahkan nanti, dan ini bisa terpakai nanti pada saat di kehidupan kita sehari-hari maupun pada saat kita kerja seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada enthusiasm atau antusiasme gitu ya. Cintai yang Anda lakukan dan lakukan yang Anda cintai. Buatlah hari ini layak untuk diingat meskipun hari terlihat biasa saja gitu ya. Nah, jadi kalau pada saat kita sekolah gitu kan, kita harus antusias nih gitu, meskipun di rumah mungkin lagi ada masalah keluarga atau apa. Nah, kalian harus jangan sampai itu pada saat kalian sudah berangkat sekolah, kalian harus benar-benar antusias gitu untuk ngikutin pelajaran gitu, jangan sampai terpecah pikirannya gitu, karena itu nanti akan sama halnya pada saat nanti kalian kerja gitu. Di dunia kerja itu dunia kerja dan dunia sekolah itu memang nggak sama ya, pasti nanti akan berbeda. Suatu saat nanti kalian pasti akan merasakan gitu ya. Jadi pada saat nanti kalian dituntut untuk kerja ya nantinya, itu kalian harus berusaha bersikap untuk jadi profesional. Seberat apapun masalahnya yang sudah ada di pribadi, selain masalah pribadi kalian gitu, tidak boleh dicampur adukan dengan pada saat kalian kerja. Sama dengan halnya pada saat kalian sekolah gitu ya. Meskipun kalian lagi ada masalah pribadi nih sama temen sebangku kalian gitu misalnya, tapi ya yang namanya sekolah pada saat kita harus kerja kelompok gitu ya, kita harus tetap profesional gitu, jangan sampai itu dicampur adukan gitu ya, karena itu hal yang berbeda, itu sudah pasti seperti itu gitu. Jadi selalu berusaha untuk mencintai apa yang kalian lakukan gitu ya. Mungkin contohnya pada saat aduh aku nggak suka nih pelajaran matematika kayak gitu ya, tapi ya mau nggak mau ya kalian harus berusaha untuk bagaimana caranya kalian menyukai itu, karena suatu saat nanti ilmu itu pasti akan terpakai gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa berantusias gitu dalam belajar, sekalipun itu bukan mata pelajaran kesukaan kalian gitu ya, tetap harus antusias gitu. Oke, selanjutnya di sini maaf ini excellence harusnya ya, excellence. Nah, excellence itu adalah keunggulan. Jadi lakukan dengan baik, lakukan lebih baik lagi selanjutnya. Karena kesempurnaan itu tidak selalu dapat diraih dengan instan. Tetapi jika kita dapat selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sempurna, maka suatu saat nanti kita akan menjadi pribadi yang unggul. Gitu ya. Jadi keunggulan itu kita tidak bisa tahu gitu, anak ini unggul atau enggak kayak gitu. Pada saat kita sekolah unggul atau tidak itu kita sulit ya untuk berusaha untuk gimana sih caranya jadi unggul gitu ya. Ya, yang penting lakukan aja semuanya dengan sempurna gitu ya. Suatu saat nanti pasti kita bisa lihat itu dari pencapaian kita di akhirnya gitu. Jadi selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi. Intinya itu. Oke, selanjutnya adalah ownership. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi rasa memiliki ya, atau rasa kepemilikan gitu ya. Buatlah hasil bukan alasan. Jadi momen di saat kamu dapat mengambil alih kendali dalam hidup Anda adalah saat dimana kamu dapat mengubah segalanya dalam hidup Anda. Gitu. Ownership ini ibaratnya seperti contohnya nih kalau di sekolah ya. Mungkin kalau kalian biasanya kalau di sekolah itu kan, kalau zaman dulu waktu Bu Ica sekolah itu kan banyak bangku yang dicoret-coret kayak gitu-gitu ya. Ya gitulah, nulis apalah apa gitu ya di bangku sekolah kayak gitu. Nah, kalian harus tanamkan rasa memiliki gitu ya.
Karena rasa memiliki itu sangat penting. Ibaratnya kayak gini, kalau kalian merusak properti sekolah gitu ya, ibaratnya kayak kalian itu nggak punya rasa memiliki gitu. Jadi kayak sekolah itu pasti akan membutuhkan dana tuh untuk membeli itu gitu ya. Dan saat kita bisa menjaga itu dengan baik, maka apa ya istilahnya kita tuh sekolah itu nggak akan mengeluarkan uang atau biaya yang cuma-cuma untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi makanya kita harus punya rasa ownership yang tinggi gitu. Jadi harus menjaga properti nama baik sekolah, menjaga properti yang ada di sekolah supaya apa? Supaya mungkin nanti adik-adik kita di bawah kita nanti kalau misalnya dia udah di kelas selanjutnya mereka bisa duduk di bangku itu dengan nyaman gitu ya, jadi nggak rusak nggak apa gitu, jadi sekolahnya atau menerima pelajarannya itu bisa nyaman aja gitu, jadi lebih enak gitu. Dan makanya itu kenapa kok rasa memiliki itu harus ditanamkan gitu supaya kita bisa bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar gitu. Ya aku absen emang absen ini ya aku ya lah. Absen yang ini kan gak apa-apa. Oke. Halo, mungkin masih ada yang belum di-mute ya. Bisa kita lanjutkan? Oke. Baik ya. Ya, Bapak. Oke, lanjut Mbak ya. Bisa kita lanjutkan ya, Pak ya. Baik. Lanjut, lanjut. Oke, siap. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini, value yang harus dimiliki oleh semua karyawan Aston yang terakhir adalah compassion atau welas asih ya. Di sini berbuat baiklah kapanpun dimungkinkan karena hal ini selalu mungkin untuk dilakukan. Seseorang yang hebat itu tidak dilihat dari seberapa kayanya dia, tetapi kemampuan kita untuk mempengaruhi orang-orang lain di sekitar kita secara positif gitu ya. Nah, jadi selalu dituntut untuk selalu berbuat baik ke siapapun ya, ke rekan kerja, ke ke teman, ibaratnya kalau di sekolah itu dengan teman-teman kita sekelas, dengan kelas lain gitu, dengan adik kelas gitu ya. Jadi meskipun kita kita nih udah jadi kakak kelas nih, harus baik nih sama adik kelas, nggak boleh ada ngerasa aku lebih senior nih dari kamu kayak gitu, itu nggak boleh ada yang seperti itu ya. Jadi kita harus punya rasa welas asih gitu ya, menghormati ibu bapak guru, setelah itu sama semua yang bekerja di sekolah gitu, kita harus hormat gitu ya. Tidak peduli siapa mereka, apa yang mereka punya kayak gitu ya, kita harus sama semuanya, kita harus menghormati dan menghargai gitu, istilahnya itu yang diajarkan untuk semua karyawan di Aston Jember gitu. Jadi siapapun yang ingin kerja di Aston Jember itu kita harus punya 5 hal ini gitu. Kalau ada yang nggak dimiliki di sini ya kita nggak bisa merekrut itu sebagai karyawan gitu ya. Jadi nanti caranya ada tersendiri bagi kami untuk memberikan atau mewawancarai calon atau kandidat gitu. Jadi 5 hal ini harus ada dalam diri calon karyawan tersebut. Oke. Nah, saya untuk materinya sementara itu, tapi saya ada tambahan materi ya tentang mungkin adik-adik yang yang penasaran sama kepangkatan ya, istilahnya di sini kalau di Aston itu seperti apa sih gitu ya, leveling untuk klasifikasi level gitu ya. Nah, kita tuh ada oke. Ya. Ditunggu sebentar. Oke. Jadi kalau di Aston Jember sendiri itu kebetulan kita di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Kita ada 7 level di sini. Kalau adik-adik pengen tahu ya leveling di perusahaan kami atau di Aston Jember itu ada 7 ya classification-nya. Jadi levelnya itu ada 1 sampai 7.
Untuk classification-nya itu mulai dari yang paling rendah atau level 7 sendiri, itu ada yang namanya rank and file. Ya, rank and file. Rank and file itu di sini staff. Ya. Setelah itu di atasnya lagi, itu ada level 6. Level 6 itu rank and file 1. Itu di atasnya staff itu ada senior staff. Gitu. Nah, setelah itu di atasnya lagi ada level 5, supervisor 2 klasifikasinya. Setelah itu untuk jabatannya sendiri itu adalah junior supervisor. Gitu. Nah, level 5 sudah, naik lagi ke level 4. Level 4 itu ada supervisor 1 untuk klasifikasinya. Untuk jabatannya di sini adalah supervisor atau senior supervisor. Seperti itu. Nah, setelah 4, di atasnya ada 3 ya levelnya. Setelah itu untuk klasifikasinya di sini asisten departemen head. Asisten departemen head itu untuk rank-nya itu adalah asisten manager. Seperti itu. Setelah itu selanjutnya naik di atas lagi untuk level 2, classification-nya itu adalah departemen head. Untuk rank-nya itu adalah manager. Gitu. Manager atau dep head ya. Jadi nanti saya akan informasikan. Jadi ada berapa departemen atau divisi ya di sini ya. Setelah itu yang paling atas di sini adalah level 1 dengan classification-nya itu adalah eksekutif, rank-nya adalah general manager. Seperti itu. Jadi di setiap departemen itu untuk levelingnya itu pasti ada gitu. Nah, di Aston Jember sendiri di perusahaan di perhotelan ya kebanyakan ya, itu kita ada di khususnya di perhotelan itu ada 8 departemen. Jadi departemen itu ada 8 banyaknya. Dan dari 8 departemen itu dibagi menjadi 2 ya istilahnya. Ada departemen operasional atau operational team biasanya kita nyebutnya. Ada juga back of the house atau back office team. Nah, kalau adik-adik apa sih operational hotel tuh? Operational team itu kayak apa sih Bu gitu ya. Jadi kalau operational team itu lebih kepada tim-tim atau departemen yang bekerjanya itu non-stop 24 jam. Tapi bukan berarti kerjanya 24 jam atau sehari ya gitu ya. Jadi sistemnya shifting teman-teman. Gitu, shift-shiftan. Jadi kalau contohnya ini ada di front office ya. Karena kan nggak boleh tutup nih front office, jadi 24 jam harus standby gitu. Jadi nanti pergantian shift gitu ya, seperti itu. Jadi ada front office, ada juga housekeeping ya. Housekeeping juga harus standby di sini 24 jam. Jadi FO sama housekeeping itu kalau di perhotelan itu disebutnya adalah room division. Jadi yang menangani tentang room ya. Jadi ada housekeeping, ada front office gitu. Setelah itu selain room division itu ada lagi tim food and beverage ya, yang handle di restoran ya kan. Nah, food and beverage itu pun juga dibagi menjadi 2. Jadi ada F&B product, ada F&B service. Nah, kalau F&B product biasanya adik-adik kalau tahu chef ya, tahu ya chef kalau sering lihat Master Chef biasanya. Tahu Bu. Itu ya, jadi kalau chef itu masuk kategori di FB product karena dia yang memproduksi makanannya, dia yang menggoyang di belakang ya. Kenapa kok saya bilang menggoyang? Karena biasanya kalau masak itu wajahnya gede banget gitu. Makanya biasanya bisa dibayangin ya kalau kerja di hotel, terus tamunya, meetingnya itu bisa sampai 2000 pax. Ya, kalian bisa bayangin nggak kira-kira masaknya chefnya kayak apa gitu ya. Jadi wajahnya gede-gede gitu. Jadi makanya kenapa skill mereka harus kuat gitu ya. Mereka harus bisa menggoyang yang namanya wajan itu. Frying pan-nya itu ya, besar banget. Oke. Nah, itu F&B product ya. Nah, ada juga F&B service. Jadi service itu kalau adik-adik tahu di restoran biasanya ada yang menyajikan waiter, waitress. Nah, itu yang namanya F&B service atau memberikan pelayanan kepada tamu-tamu yang ada di restoran gitu. Jadi mereka satu divisi ya, cuman beda departemen aja istilahnya, satunya yang buat service, satunya yang buat produk.
gitu. Nah, selain itu tadi ada juga departemen engineering. Nah, ini buat adik-adik yang mungkin apa sih engineering itu gitu ya. Engineering itu biasanya kalau di hotel itu kan istilahnya kita ada yang namanya peralatan semua ya, listrik segala macam itu pasti ada, dan di perusahaan-perusahaan lain pun pasti ada gitu. Cuman mungkin sebutannya beda ya. Jadi engineering itu di sini yang menangani tentang misal kalau ada AC bocor, ada AC rusak, terus ada masalah listrik, ada sound system. Nah, itu engineering yang akan standby di sana, yang melakukan pekerjaannya. Gitu. Itu namanya engineering team. Oke, nah setelah itu yang untuk operational team ya, gitu ya. Nah, kalau untuk back office itu apa sih Bu gitu? Back office itu yang bekerjanya di belakang layar, yang nggak guest contact ya istilahnya. Jadi kayak HR gitu ya. Setelah itu ada finance and accounting gitu. Setelah itu ada administrative and general dan sales and marketing gitu ya. Sales and marketing sih sebenarnya memang dia in touch sama tamu, tetapi istilahnya kalau sales and marketing itu bagian yang berusaha untuk nyari revenue atau pendapatan untuk hotel gitu ya istilahnya. Tapi untuk bekerjanya di sini mereka masuk back office gitu. Jadi apa namanya, kerjanya nggak perlu sampai 24 jam, tapi office hour lah ya gitu. Jadi adik-adik biasanya kalau yang mau dari OTKP nih, misal kalau mau kerja di hotel ya berarti kalian bisa dicoba di yang sesuai dengan jurusan kalian ya, bisa dicoba di apa namanya, back office team dari Aston Jember gitu misal. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi itu istilahnya untuk departemen di tempat kita gitu. Ada HRD, finance, sales marketing, dan administrative and general gitu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk rank ya sudah tahu ya dari yang tadi saya sebutkan. Jadi ada level 1 sampai 7. Itu yang paling tinggi di sini adalah general manager. Setelah itu di bawahnya itu ada dep head atau departemen head. Jadi manajer di masing-masing departemen nih gitu. Jadi kayak di HR itu misal ada human resource manager. Nah, itu levelnya level 2. Gitu ya. Terus kalau sebutannya di sini HR manager nih. Kalau di finance itu kalau bintang 4 gitu. Karena setiap hotel bintang itu kan untuk jabatannya pasti akan berbeda gitu. Jadi tergantung dari hotelnya. Semakin besar semakin besar hotelnya, semakin tinggi bintangnya, maka akan semakin besar meaningnya. Jadi makin besar juga classification atau leveling yang ada di di hotel tersebut gitu atau di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi selain dep head tadi ya, masing-masing dep head, di bawahnya lagi itu ada asisten manajer gitu. Jadi ada asisten manajer dari dep head tersebut. Itu level 3. Level 4-nya adalah supervisor. Interupsi Bu Ica. Oke, monggo. Bu Ica. Oke. Interupsi. Ini nggak pakai slide Bu Ica ya? Iya, nggak pakai slide Bapak. Karena saya belum prepare ya. Oke, Pak. Siap. Oke, siap. Oke, jadi kalau untuk supervisor itu di bawah asisten manajer ya. Jadi supervisor itu dibagi 2 juga ya. Jadi ada supervisor junior sama senior supervisor. Itu. Untuk rank and file atau staff biasa itu juga dibagi 2. Jadi ada senior staff sama staff biasa gitu. Nah, itu jadi kategorinya seperti itu. Jadi kalau pada saat kita pengen naik pangkat atau naik jabatan, kita harus melalui dari level terendah dulu pada saat kita masuk di sebuah perusahaan. Kecuali kalau kita rekrutmennya sudah mau nyari rekrutmennya kita memang cari supervisor misalnya. Kalau dia sudah pernah jadi supervisor ya pasti dia akan mencoba untuk apply di sana. Seperti itu. Oke. Saya rasa untuk kepangkatan sudah. Bapak mungkin mau ada saran untuk nambah materi lagi mungkin Pak yang bisa saya bantu? Oke, interupsi baca. Untuk hari ini saya pikir sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, mungkin kita akhiri dengan tanya jawab sebentar, Mbak Ica, nggih. Oke, boleh. Oke. Demikian tadi
materi yang disampaikan oleh Bu Ica. Sungguh luar biasa karena saya tidak menyangka bahwa Bu Ica background-nya adalah calon bu guru ini. Tinggi Pak, benar sekali. Sehingga menyampaikan materi mirip-mirip dengan saya, beda tipis ini Bu Ica. Oh gitu ya Pak ya. Siap-siap. Tapi beda tebalnya pada bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris nggak bisa-bisa Bu Ica. Nggak apa-apa Pak, belajar. Nggak apa-apa, pasti bisa nanti. Buku itu sudah saya beli semua itu, tapi tidak ada yang nyantol. Bu Ica, saya kasih kesempatan pada anak-anak untuk bertanya ya. Silakan. Para peserta Vicon yang ada di rumah, silakan kalian sampaikan pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan, nanti akan dibuka mic-nya, line mic-nya ya, akan dibuka. Silakan yang mau bertanya. Saya hitung, hitungan ke 10 nggak ada, berarti ditutup. 1. Ini ada yang nanya ya. Siti Rukaya, silakan mic-nya dibuka Rukaya. Sudah Pak. Silakan Nak, silakan. Kepada Kepala HRD Hotel Aston, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, silakan. Itu apa aja tantangan yang dihadapi oleh industri perhotelan dalam mencapai visi misinya? Dan yang kedua, bagaimana cara membranding Aston supaya dapat tetap eksis dalam ketatnya persaingan dalam kompetitor? Terima kasih. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi apa? Sorry, tadi pertanyaan pertama. Tapi oleh industri perhotelan dalam mencapai visi kendala Mbak Ica. Oh, kendala. Baik. Ya, boleh saya jawab langsung ya? Iya, boleh. Baik. Kendala yang dihadapi oleh industri perhotelan ya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, apalagi saat ini ya, adik-adik mungkin udah paham juga. Memang yang namanya pandemi gitu ya, itu memang berimbas kepada semuanya ya. Baik itu di sektor semua ekonomi gitu, bahkan perhotelan itu juga pasti gitu, karena gini, kalau masalah pandemi saat ini itu juga sampai sempat ada yang tutup juga hotelnya, karena memang yang namanya pariwisata salah satunya perhotelan pun itu juga berimbas gitu ya. Nah, tantangannya itu di situ, dimana pada saat kita itu selalu berusaha untuk grab apa ya istilahnya pendapatan atau revenue gitu, kita kan harus berusaha untuk mencapai target gitu ya, mencapai target dan juga target itu tidak hanya bisa dicapai dari pendapatan aja sebenarnya, itu banyak faktor ya. Yang pertama juga sumber daya manusianya gitu. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk membuat sumber daya manusia kita terlatih gitu ya, maka suatu saat nanti juga pasti akan tertinggal gitu. Nah, jadi saya rasa untuk tantangan tersendirinya itu adalah bagaimana cara kita harus berinovasi gitu, selalu melakukan inovasi yang lebih baik lagi, dan juga yang pasti kita juga harus melihat kompetitor juga. Jadi banyak ya kompetitor kita. Terkadang apalagi di suatu daerah itu kita juga harus melihat market gitu ya. Jadi misal nih di Jember, market kita tuh yang banyak apa gitu. Nah, dari situ kita harus berusaha untuk menciptakan yang namanya inovasi yang bisa grab gitu ya, atau yang bisa mendapatkan peluang di sana gitu. Seperti apa? Quran 10:40-41 dan bertambah juga. Oke. Yang tidak bertanya tolong mic dimatikan ya supaya ganggu jalannya diskusi. Oke, baik.
Setelah itu Adik Siti, pertanyaannya ya. Gimana Pak? Brandingnya, ya membranding itu tadi. Ya, pertanyaan kedua tadi bagaimana cara membranding Aston Jember ya untuk membedakan dengan kompetitor ya yang di sekitarnya ya. Ya Bu. Ya benar ya, pertanyaan kedua itu. Jadi gini, yang kedua itu bagaimana cara membranding gitu ya. Nah, itulah kenapa di setiap hotel itu pasti ada yang namanya ciri khas gitu. Apa sih yang kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya kalau di Aston Jember sendiri gitu ya, kita tidak boleh mengubah apa yang sudah menjadi standar kita. Gitu. Itulah kenapa dari manajemen pusat kita itu selalu memberikan pembaharuan tentang yang namanya SOP. Atau biasanya kita di sini menyebutnya golden rules. Nah, dari SOP itu tuh kita harus menjalankan, dan di sini peran HRD itu untuk memastikan di setiap departemen itu melakukan sesuai dengan SOP yang sudah diinformasikan dari manajemen pusat kami gitu. Jadi jangan sampai ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Itulah yang membedakan kita dengan kompetitor lain. Seperti itu. Jadi di sini peran serta dari semua departemen untuk menjaga SOP atau standar operational procedure sesuai dengan jalannya yang ada gitu. Jadi itu lebih kepada ini ya, rules ya. Tapi kalau dengan apa yang bisa membedakan kita dengan kompetitor lain, yang pasti adik-adik harus belajar yang namanya kelebihan dan kelemahan gitu. Jadi selain kita tahu tentang kelebihan dan kelemahan kita di hotel kita ini, kita harus tahu nih kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Kita juga harus tahu tentang kelemahan dan kelebihan dari kompetitor kita. Itu supaya dan juga kita harus tahu yang namanya unique selling point atau poin yang bisa kita andalkan di sini tuh apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain gitu. Jadi itulah yang harus kita usahakan untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Nge-grab sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Itu yang harus kita pahami. Jadi misal nih contohnya unique selling point kita di sini adalah kita di sini satu-satunya hotel bintang 4 yang punya yang punya fasilitas gym misalnya. Nah, sama satu-satunya fasilitas yang punya fasilitas sauna dan jacuzzi. Nah, itu yang kita harus unggulkan gitu. Jadi kita harus berusaha untuk menunjukkan apa sih kelebihan kita dari kompetitor yang lain seperti itu. Gitu, Adik Siti. Ya, apakah sudah puas dengan jawaban saya? Silakan penanya. Sudah cukup ya. Ya, ada penanya lain. Mbak Ica, mohon maaf mungkin hanya akan ada 2 karena waktunya sudah habis, Mbak Ica. Oke, siap Bapak. Boleh. Silakan yang mau bertanya lagi, angkat tangan, raise hand. Itu Rini, Adik Rini Setiawati. Silakan Rini. Assalamualaikum, saya mau bertanya terkait pandemi COVID-19 ini. Untuk Hotel Aston sendiri, apa kebijakan langkah pencegahan yang diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan tamu serta staf dalam Hotel Aston tersebut? Apa kebijakan yang diambil? Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Rini. Pertanyaannya yang bagus sekali ya ini ya, gitu ya. Oke, jadi banyak sekali kebijakan yang diambil dari manajemen pusat untuk memastikan di hotel brand, semua hotel under Archipelago International itu aman dan tamu tidak merasa khawatir gitu saat ingin datang ke Aston gitu. Jadi yang pertama itu adalah protokol kesehatan. Yang pasti itu kita sudah jalankan ya mulai awal isu pandemi itu gitu ya. Jadi kita memastikan adanya untuk karyawan sendiri, kita memastikan adanya rapid test setiap bulannya untuk semua karyawan. Setelah itu untuk disinfektan itu kita lakukan setiap hari gitu ya di sini. Setelah itu juga
berkaitan dengan program pemerintah itu apapun yang diminta gitu, kita akan selalu untuk mengupdate itu gitu. Contohnya kemarin ada yang namanya sertifikasi untuk CHSE gitu ya. Jadi cleanliness, health, sustainability sama environmental gitu ya. Jadi itu kita harus ikut sertifikasi itu gitu. Selain itu kita juga memastikan protokol kesehatan kepada tamu pada saat tamu yang datang ke sini, jika beliau menunjukkan ciri-ciri yang misal mungkin panas atau lebih dari 37,5 misal gitu ya. Nah, kita tidak akan mempersilahkan beliau untuk dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu untuk memastikan bahwa beliau baik. Sama halnya dengan karyawan. Karyawan pun juga akan kita lakukan yang namanya karantina gitu, dan juga tes yang pasti tes swab antigen gitu, dan juga PCR. Itu yang selalu kita berikan dan kita lakukan untuk kebijakan kami seperti itu, sehingga semua tamu aman untuk melakukan reservasi di Aston Jember, baik datang untuk sekedar makan di restoran ataupun juga dengan tinggal di hotel maupun melakukan meeting di tempat kami, seperti itu. Gitu. Apakah cukup puas, Adik Rini, untuk jawabannya? Cukup puas, Bu. Terima kasih. Dengan senang hati. Baik, Pak. Oke, berarti acara sampun, Mbak. Oke. Ya, siap, Bapak. Sebagai penutup, mungkin Mbak Ica mau menyampaikan sesuatu, closing statement. Oke, untuk closing statementnya ini saran aja sih buat adik-adik semuanya aja, bahwa kita harus tetap semangat, adik-adik harus tetap semangat ya, meskipun sekolahnya daring, tapi tidak membuat adik-adik semua demotivate ya, atau motivasinya turun karena tidak bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal seperti biasanya. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi kalian juga bisa melakukan atau menambah ilmu dengan otodidak ya, istilahnya belajar sendiri di rumah gitu, dan selalu berusaha untuk berinovasi itu, karena seseorang yang sukses itu adalah seseorang yang tidak akan pernah berhenti untuk selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya. Itu aja sih saran saya. Waduh, luar biasa. Closing statement yang luar biasa, Mbak Ica. Sebenarnya saya mau menyampaikan itu juga, tapi sudah disampaikan. Gitu ya? Gimana saya ini? Oke. Saya enggak. Siap, Bapak. Saya jadi bingung nih, Mbak Ica. Kalau gitu saya akhiri dengan ucapan terima kasih ada Mbak Ica ya. Baik, sama-sama, dengan senang hati Bapak. Terima kasih banyak. Ya, atas nama pribadi, atas nama teman-teman, atas nama anak-anak, atas nama sekolah dan pimpinan kami, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Mbak Ica yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, terutama jaringan. Nanti saya telepon Pak Jokowi supaya jaringannya bagus sebaiknya. Siap, boleh Pak, silakan. Dan terima kasih Mbak Ica. Mohon maaf, saya tunggu kehadirannya di pertemuan berikutnya. Baik, siap Bapak. Ini permintaan dari operator, semuanya anak-anak harap kameranya dihidupkan semua ya. Ini permintaan dari operator untuk closing nanti ya. Bapak, saya nanti boleh minta fotonya ya Pak ya? Nggih, nanti ada rekamannya juga Mbak Ica, nggih. Oke, siap Bapak. Nggih. Demikian Mbak Ica, nggih. Nggih, siap. Terima kasih banyak Bapak. Saya akhiri siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. See you. See you bahasa Inggrisnya Mbak Ica, nggih. Ya, see you later Bapak. See you later. Goodbye. Bye. Bu Jun, katanya suruh kameranya. Mana kameranya? Pak Ahmadi.
Cek Pak Ahmadi. Oh, ditinggal paling. Gimana Pak? Oh sudah. Sudah mungkin Bu ya. Silakan yang belum punya print screen, kesempatan untuk print screen, Rek. Yang belum punya print screen, untuk kelengkapan laporan, silakan kalian print screen. Minimal 4. Yang belum print screen, silakan print screen. Seharusnya tadi. Loh, ini sudah berarti Pak Ahmadi Bu. Sudah. Enggak maksudnya yang oh sudah. Oke, demikian anak-anak ya, kita akhiri ya. Silakan nge-leave ya. Silakan tinggalkan ruangan ini. Selamat belajar. Baik, Pak. Jangan lupa pesan dari Bu Ica, belajar bisa di mana saja, di rumah, dengan siapa saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, itu namanya merdeka belajar. Oke, demikian anak-anak ya. Saya akhiri. Sampai jumpa. Selamat siang. See you later. Untul.